Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau layak untuk dipuji, layak untuk disembah. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami berjanji tidak ada satupun daripada kami yang akan mencuri kemuliaan daripadamu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau selama-lamanya. Kembali lagi bawa kami in your presence, bawa kami dalam hadirat-Mu, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, sehingga kami mendengar firman bukan hanya seperti di halaman. Kami mendengar firman seperti roti, bukan hanya seperti roti sajian di ruang kudus, tapi kami menemukan firman seperti ada dalam ruang maha kudus dengan Shekinah glorinya Tuhan. Bertemu Engkau muka dengan muka. Terima kasih for your mercy and your grace. Terima kasih buat semua kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau layak, sekali lagi layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengucap syukur sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda. Minggu yang baru, bulan yang baru kita masuki, dan saya percaya bahwa kembali lagi rahmat Tuhan selalu menjadi baru tiap pagi bagi kita. Dia tidak berhenti hanya karena pergantian hari, dia tidak berhenti karena pergantian bulan, pergantian tahun, tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Nah, mari kita kembali pada bagian-bagian akhir dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga ada beberapa hal yang saya mau tambahkan pada Anda. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 kita bicara tentang rise and walk. Rise up and walk. Dalam bahasa Indonesia tidak terlalu terlihat, sebab dalam bahasa Indonesia hanya ditulis emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Tetapi dalam bahasa Inggris Anda akan menemukan ada dua kata, dalam bahasa asli pun sama, ada dua kata kerja yang dikatakan di sana, rise up, bangkitlah berdiri, dan kemudian berkata walk, berjalanlah. Nah, rise up and walk. Nah, mari kita lihat ayat yang ketujuh, lihat ayat ketujuh. Kita sampai pada ayat ketujuh, dia berkata, lalu ia, Petrus, memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ingat tadi saya berkata bahwa ada dua kata kerja di sana. Dia menyuruh orang lumpuh itu untuk rise up, untuk bangkit berdiri, and walk. Saya bicara beberapa waktu yang lalu, terakhir saya berkata dia tidak bisa berjalan kalau dia tidak bisa berdiri. Dia harus mengikuti polanya. Pertama dia harus berdiri, dan kedua baru kemudian dia bisa berjalan. Nah, kita belajar pada ayat ke-7 dia tidak mampu untuk berdiri. Itu sebabnya ayat 7 kalau Anda baca baik-baik, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu membantu dia berdiri. Untuk berdiri orang ini perlu dibantu. Tetapi setelah dia berdiri, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Itu yang kemarin saya berkata bahwa ketika dia taat, maka ketika dia taat dia baru melihat kuasa Tuhan bekerja. Seringkali kita minta kuasa Tuhan bekerja dulu baru kita taat. Terbalik, Tuhan minta kita taat dulu baru kuasa Tuhan bekerja. Tapi Anda baca ayat 8, dia melonjak berdiri lalu berjalan. Nah, ini yang saya mau Anda perhatikan baik-baik. Untuk berdiri Anda butuh bantuan orang lain mungkin. Tetapi untuk berjalan Anda harus berjalan sendiri. Ada banyak orang ketika menghadapi persoalan, dia berpikir bahwa manusia orang lain harus menolong dia all the way sepanjang jalan. Saya mau beritahu Anda, waktu Anda menghadapi masalah, waktu saya menghadapi masalah, untuk berdiri, ingat kemarin saya berkata, dia bicara soal sesuatu yang ada di dalam. Untuk membangkitkan kembali hati kita, Anda butuh bantuan orang lain. Tetapi untuk menjalani masalah, Anda harus menjalani seorang diri. Pendeta tidak bisa mewakilkan Anda untuk menjalani masalah Anda, percayalah. Teman Anda tidak bisa mewakili Anda menjalani masalah Anda. Dalam persoalan masalah tidak ada istilah surat kuasa, nggak ada. Anda nggak bisa kasih surat kuasa. Oke, saya kasih surat kuasa pada anak saya untuk menjalani masalah Anda. Tidak bisa. Anda harus menjalani
menjalani masalahmu sendiri. Untuk berdiri Anda butuh orang lain. Tetapi untuk berjalan Anda harus berjalan sendiri. Sekali lagi, untuk berdiri, untuk membangkitkan hati Anda. Ingat kemarin kita bicara diam dan tenanglah. Untuk rise up, untuk bangkit di dalam ini. Untuk hati Anda bangkit, Anda butuh bantuan orang lain. Tapi kalau dibantu tolong ya Anda bangkit juga gitu ya. Sudah dibantu dikasih semangat, loyo terus gitu ya. Tapi kalau Anda bangkit berdiri, you need others help. Anda butuh bantuan orang lain. Orang lain untuk menguatkan Anda, orang lain untuk menghiburkan Anda, orang lain untuk mengingatkan Anda, orang lain untuk menasihati Anda. Tetapi setelah Anda berdiri, you must walk, Anda harus berjalan. Anda harus melewati masalahmu sendiri. Petrus hanya bisa membantu orang lumpuh itu berdiri. Tetapi Petrus tidak akan membantu orang itu berjalan. Ini yang saya percaya, saya selalu berkata, sekali lagi saya selalu berkata, bahwa apa yang kita bisa buat, kita buatlah. Apa yang kita tidak bisa buat, serahkan sama Tuhan. Makanya saya selalu pakai cerita dalam Kisah Para Rasul sama. Anda ingat ketika Petrus ada dalam penjara dan kemudian Tuhan mengirimkan malaikat untuk membebaskan Petrus. Saya selalu mengingatkan Anda untuk membuka pintu penjara itu tugas malaikat. Untuk membuat penjaga itu menjadi tidak melihat itu tugas malaikat. Tetapi waktu malaikat sampai pada selnya Petrus, dia berkata, kenakanlah kasutmu. Menarik sekali, kalau saya jadi Petrus ini nakal ya, kalau saya jadi Petrus. Kan kamu sudah bantu buka pintu penjara, kamu sudah buat penjaga jadi buta, sekalian pakaiin sepatu saya dong. Gitu ya. Tetapi kenapa malaikat berkata pakailah kasutmu? Artinya apa? Kalau buka pintu penjara, Petrus kamu tidak bisa. Itu sebabnya malaikat yang buat. Untuk membuat penjaga tidak bisa melihat, itu Anda Petrus kamu tidak bisa. Itu sebabnya malaikat yang buat. Tapi kalau pakai sepatu, kamu bisa sendiri. Apa yang Anda bisa lakukan, Tuhan suruh Anda lakukan. Apa yang Anda tidak bisa lakukan, Dia akan lakukan. Kekhawatiran sekali lagi, kekhawatiran adalah mencoba memikirkan apa yang kita tidak bisa pikirkan. Kita ini selalu mencoba memikirkan apa yang kita tidak bisa pikirkan. Tapi justru apa yang harus kita pikirkan, kita tidak pernah pikirkan. Anda ini khawatir, saya ini khawatir ketika kita belajar mencoba memikirkan sesuatu yang kita tidak bisa pikirkan. Apa yang Anda tidak bisa pikirkan, serahkan sama Tuhan. Yang bisa pikirkan, pikirkanlah. Jeheni satu kali waktu berguyonan dengan kita dan berkata, kalau di ATM Jeheni tidak ada uang, buat apa? Jeheni jawab sederhana, ketawa saja Pak. Oh iya baguslah gitu ya. Jelas-jelas gak ada uang terus ngapain? Ya ketawa saja kan gitu ya. Ada saatnya kita gak bisa buat apa-apa, terus buat apa? Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Selebihnya ketawain saja. Artinya ada saatnya kita berdoa, menangislah. Tetapi ketika Anda keluar dari doa, tersenyumlah. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Ingat sekali lagi, untuk bangkit berdiri, Petrus harus menolong dia. Tetapi untuk berjalan, maka dia harus berjalan sendiri. Dan itu tadi ayat 7 kembali lagi ayat 7. Lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Nah ini yang saya coba tekankan. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi Anda lihat ketika Petrus membantu orang itu berdiri, maka kekuatan itu muncul. Sekali lagi saya mencoba menekankan bahwa ada dua bentuk mujizat yang seringkali Tuhan buat dalam hidup seseorang. Satu, Anda bisa lihat dalam peristiwa Tuhan membelah Laut Merah dan Tuhan membelah Sungai Yordan. Kita sama-sama menemukan mujizat yang hampir serupa, yaitu Tuhan membelah air. Tetapi peristiwa Tuhan membelah Laut Merah dan Tuhan membelah Sungai Yordan, sekalipun terlihat sama, tetapi perlakuannya berbeda. Ketika Tuhan membelah Laut Merah, Alkitab berkata sebelum Musa kemudian mengangkat tongkatnya, kemudian berkata supaya laut itu terbelah, maka Alkitab berkata sepanjang malam Tuhan mengirimkan angin timur untuk membelah laut itu. Jadi Anda lihat sepanjang malam, jadi Tuhan belum suruh Musa taat, Tuhan sudah lebih dulu bekerja.
Ada mujizat di mana Anda belum alami, Tuhan sudah lebih dulu menyediakan. Ada mujizat di mana kita belum melakukan apa-apa. Tuhan sebenarnya sudah mulai bekerja. Musa belum disuruh angkat tongkatnya. Musa belum disuruh untuk membelah Laut Merah. Sebelum Musa disuruh Tuhan melakukan itu, Alkitab berkata sepanjang malam Tuhan telah mengirimkan angin timur yang keras. Untuk apa? Mulai memisahkan Laut Merah. Jadi Musa belum berbuat apa-apa, Tuhan sudah lebih dulu bekerja. Ketaatan Musa hari itu hanyalah trigger, hanyalah medium, pemicu supaya mujizat itu terjadi. Tetapi Tuhan sudah lebih dulu bekerja. Sepanjang malam dia telah mengirimkan angin timur yang keras untuk membelah Laut Merah. Jadi Anda lihat ketaatan Musa adalah pemicu. Hanyalah pemicu, ketaatan Musa adalah medium bagi Tuhan untuk menunjukkan sesuatu. Mereveal, membuka bagi orang Israel. Tetapi berbeda dengan sungai Yordan. Ketika Tuhan membelah sungai Yordan di zaman Yosua, Alkitab berkata dengan sangat jelas Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh imam-imam pengangkat tabut perjanjian memasukkan kakinya lebih dulu ke sungai Yordan, baru Tuhan kemudian membelah air sungai Yordan. Itu pun dibelah sekian mil jauhnya di kota yang bernama kota Adam. Yang sampai hari ini kita masih belum tahu di mana tepatnya itu. Tetapi dekat dengan Laut Asin. Jadi kota Adam di dekat Laut Asin. Nah, jadi dia suruh imam-imam pengangkat tabut perjanjian memasukkan kaki dulu. Baru kemudian dia buat mujizat. Nah, perbedaan. Pada Musa dia sudah kerja dulu, baru kemudian dia suruh Musa taat. Tetapi di zaman Yosua ketika membelah sungai Yordan, dia suruh Yosua taat dulu, baru kemudian dia belah air sungai Yordan. Ada mujizat Anda belum alami, dia sudah kerja, itu Laut Merah. Tetapi ada mujizat dia suruh Anda taat dulu, baru kemudian dia kerja. Ini dua perlakuan yang berbeda. Dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 7 kita temukan ini mujizat jenis kedua sungai Yordan. Dia suruh taat dulu, bangkit berdiri, itu yang saya katakan. Ketaatan itu membuat kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan suruh kita taat bukan untuk kepentingan Tuhan. Dia suruh kita taat bukan supaya dia lebih dipermuliakan. Tuhan sudah dipermuliakan. Anda buat apapun juga. Anda sembah dia, tidak sembah dia, Tuhan tetap mulia. Dia suruh kita taat bukan supaya dia lebih dipermuliakan. Tidak. Dia sempurna dalam segala kemuliaan. Dia suruh kita taat hanya demi satu. Supaya lewat ketaatan kita dia bisa memberkati Anda dan saya. Tuhan punya protokoler istilah teman saya. Tuhan punya aturannya. Tuhan punya prinsip yang harus dijalani. Kerajaan sorga is the kingdom of principles. Dia bekerja berdasarkan prinsip. Dia tidak bisa memberkati Anda dengan semau-maunya dia. Sementara Anda tidak pernah berbuat apa-apa. Orang selalu tanya sama saya, Pak bagaimana cara mengubah orang? Jawaban saya hanya ada dua orang yang sanggup mengubah seseorang. Nomor satu Tuhan, nomor dua orang itu sendiri. Persoalan dengan Tuhan adalah Tuhan tidak mau mengubah orang yang tidak mau berubah. Orang selalu tanya bagaimana caranya. Anda dan saya mencoba mengubah orang setelah puluhan tahun konseling. Sejak dari usia 17 sampai hari ini. Selama 30 tahun lebih saya konseling. Saya menemukan dan belajar satu hal. Bahwa hanya ada dua orang yang bisa mengubah seseorang. Nomor satu pribadi yang bernama Tuhan. Nomor dua orang itu sendiri. Persoalan dengan Tuhan saya temukan. Tuhan tidak mau mengubah orang yang tidak mau berubah. Selalu orang tanya bagaimana cara mengubah orang. Persoalan dengan Tuhan adalah Tuhan mau. Anda lebih dulu mau berubah. Anda mau. Makanya sebelum dia buat mujizat seringkali dia bertanya. Apa yang kamu mau aku lakukan bagimu. Sebab jangan-jangan engkau tidak pernah mau mujizat yang dia mau beri. Itu sebabnya dia minta ketaatan. Sebab ketika kita taat. Dia tahu satu hal. Dia sekarang punya akses untuk memberkati Anda.
Makanya dia tunggu orang itu bangkit berdiri. Dan baru kemudian kuasa itu mengalir. Maka menjadi kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8 ini yang saya suka. Dia melonjak berdiri. Jadi dia stand up. Sekarang dia bisa berdiri sendiri. Orang bisa bantu Anda untuk berdiri, tetapi berdiri yang Tuhan tunggu adalah Anda berdiri sendiri. Orang bisa menghiburkan Anda, tetapi yang membuat Anda terhibur adalah diri Anda sendiri. Orang bisa menguatkan Anda, tetapi yang membuat Anda kuat adalah dirimu sendiri. Keputusan yang Anda ambil. Dia stand up, dia berjalan kian kemari, berarti dia mulai mencoba mujizat. Mulai mengecek mujizat yang terjadi. Baru kemudian dia mengikuti mereka, ini yang saya suka. Into the temple. Mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat dan memuji Tuhan. Ada banyak orang ketika terima mujizat lupa dengan Tuhan. Ada banyak orang terima mujizat, dia tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak orang terima mujizat, dia tidak lagi menyembah Tuhan. Ada banyak orang terima mujizat, dia tidak lagi mencari Tuhan. Berarti selama ini Anda mencari Tuhan hanya demi mujizat. Tapi orang lumpuh itu menunjukkan ketika dia menerima mujizat, ini yang dia lakukan. Dia masuk ke dalam bait Allah. Saya percaya bahwa mujizat dia beri, mujizat Tuhan beri. Ini yang harus, mujizat Tuhan beri supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Mujizat, berkali-kali saya berkata, mujizat bukanlah hanya sebagai jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Tetapi mujizat itu selalu membawa kita untuk masuk lebih dalam, mengenal Dia. Semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya kita mengenal Tuhan makin dalam. Semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya iman kita semakin tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya semakin mudah bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya semakin mudah bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Semakin banyak kita menerima mujizat, seharusnya semakin mudah bagi kita untuk bermurah hati sama Tuhan. Sudah banyak terima mujizat tapi pelit tidak pernah sembuh, ada yang salah dalam hidup Anda. Anda terima banyak mujizat, Anda terima banyak berkat, tapi Anda masih makin hitung-hitungan dengan Tuhan, ada yang salah dengan hidup Anda. Semakin banyak terima mujizat, Anda sudah banyak terima mujizat, sudah lihat banyak mujizat, tapi iman Anda selalu mudah digoyahkan oleh situasi dan keadaan di sekitar Anda, ada yang salah dengan hidup Anda. Semakin banyak kita terima mujizat, iman seharusnya semakin kuat. Semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya makin mudah bagi kita untuk memberi murah hati pada orang lain. Semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya semakin mudah bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah. Semakin banyak kita terima mujizat, seharusnya kita semakin mengenal Dia. Sudah terima banyak pengalaman dari Tuhan, tetapi Anda tidak pernah mengalami sesuatu dari Dia. Anda tidak pernah belajar lebih dalam tentang Tuhan. Ada yang salah dalam hidup Anda. Dia masuk ke dalam bait Allah, dia masuk ke dalam bait Allah, dia masuk ke dalam bait Allah. Dan menurut ini saya luar biasa. Ada banyak orang hanya sampai bersitu di situ kemudian pulang. Tetapi hari itu orang lumpuh itu ketika mengalami mujizat, dia melompat memuji Allah into the temple. Masuk ke dalam bait Allah. Dan justru tindakannya inilah yang membuat menjadi kesaksian yang luar biasa. Seluruh rakyat, ayat 9, melihat dia berjalan sambil memuji Allah, ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, mari saya bawa Anda, lihat ayat 11. Ayat 11, lihat perhentian pertamanya ketika dia masuk ke bait Allah. Karena orang itu, ayat 11, tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Dia tetap follow Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di mana mereka pergi? Serambi yang disebut Serambi Salomo. Serambi Salomo disebutkan 3 kali dalam Alkitab sepengetahuan saya. Mohon maaf kalau saya salah.
Seingat saya ada 3 kali kata serambi Salomo muncul dalam Alkitab. Nomor 1 dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10, serambi Salomo ada tempat di mana Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya. Serambi Salomo memang disediakan khusus sebagai tempat terjadinya perdebatan. Sebab orang-orang Yahudi itu ketika belajar Taurat mereka selalu saling berdebat. Mereka selalu saling berdebat, makanya orang Yahudi kalau disuruh berdebat pinter. Saya tahu firman tapi saya susah berdebat. Satu, saya tidak terlalu percaya diri dengan berdebat. Kedua, ya sifat saya memang nggak mau rame. Ini kalau bisa tidak rame lebih baik tidak rame gitu ya. Jadi susah, tapi orang Yahudi suka dengan berdebat. Mereka membangun pengetahuan firman mereka dengan perdebatan. Tapi saya tidak terlalu suka firman yang dibangun di atas kritik. Saya tidak terlalu suka. Sebab firman yang dibangun di atas kritik pada akhirnya akan ujung-ujungnya sampai pada penghakiman. Saling menghakimi. Perdebatan sesungguhnya hampir tidak pernah membuat orang mengalami keselamatan. Oleh sebab itu, tapi orang-orang Yahudi suka berdebat. Mereka ada di serambi Salomo, disiapkan di sana untuk tempat orang saling berkumpul dan saling berbicara firman, berdebat di sana. Jadi Yohanes 10 bicara tentang serambi Salomo sebagai tempat perdebatan. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal 3 kita temukan serambi Salomo berubah menjadi tempat kesaksian. Sebab ada mujizat yang terjadi. Yang ketiga dalam Kisah Rasul pasal 5, maka Anda akan menemukan bahwa serambi Salomo menjadi tempat persekutuan orang percaya. Mari saya mau bawa pada Anda begini. Yohanes 10 dimulai dengan tempat perdebatan. Kisah Rasul 5 diakhiri dengan tempat persekutuan. Bagaimana tempat perdebatan berubah menjadi tempat persekutuan? Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3 adalah kunci mujizat yang membuat tempat perdebatan menjadi tempat persekutuan. Apa itu? Kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Saya percaya ada hal-hal yang tidak lagi perlu diperdebatkan ketika orang mengalami mujizat itu sendiri. Kalau sudah mengalami, susah saudara. Ada pendeta pintar satu kali ngomong sama satu ibu-ibu sederhana. Ibu mesti percaya begini. Begini ibu anak. Dan ibu itu kemudian berkata, ibu itu sederhana berkata, Pak Pendeta, persoalannya saya tidak percaya itu semua. Saya percaya seharusnya begini. Kemudian pendeta berkata, tapi saya kasih ayat demi ayat sama ibu supaya ibu percaya apa yang saya tahu. Ibu itu berkata, Pak Pendeta boleh hafal banyak ayat, tapi saya hanya percaya satu hal, saya sudah ngalami sendiri. Nah kalau sudah bilang ngalami sendiri, itu biar pendeta pinter debat kayak apa, sudah berhenti sampai di sana. Anda boleh bilang, Yesus bukan Tuhan, tapi kalau sudah ketemu orang berkata, Yesus tetap Tuhan. Kenapa? Saya ngalami. Kalau saya sudah ngalami, itu tidak akan pernah bisa dibantah oleh apapun juga. Saya berdoa, Anda mengalami sendiri kuasa Tuhan. Anda mengalami hadirat Tuhan. Dan kalau Anda mengalami kuasa dan hadirat Tuhan, the place of debate, tempat perdebatan, akan menjadi the place of fellowship, tempat persekutuan. Saya berdoa, hari ini apapun yang sementara menjadi kebimbangan Anda, alami sendiri kuasa Tuhan. Alami hadirat Tuhan. Maka Anda akan melihat tempat perdebatan berubah menjadi tempat persekutuan. Seringkali kita ini terlalu kebanyakan teori. Kita terlalu kebanyakan metode. Harus buat ini, harus buat itu, harus buat ini, harus buat itu. Seringkali ada saatnya hanya satu hal yang perlu. Alami Tuhan sendiri. Alami hadiratnya. Alami kuasanya. Maka semua perdebatan selesai. Sebab perdebatan akan berubah menjadi the place of fellowship. Saya berdoa Kisah Rasul 3 terjadi dalam hidup Anda. Kalau hari ini keluarga Anda sementara penuh dengan perdebatan, alami Kisah Rasul 3. Alami rise up and walk-nya Anda. Dan kalau Anda alami kuasa Tuhan terjadi.
the place of debate, the place of discourse, tempat perdebatan, tempat perbedaan akan berubah menjadi tempat persekutuan. Hari ini hati Anda lagi tidak tenang. Antara pikiran dan hati seringkali berlawanan. Antara apa yang Anda tahu benar dan apa yang Anda ingin lakukan seringkali berdebat. Ada terjadi perdebatan. Saya berdoa Anda alami damai sejahtera dari Tuhan. Anda alami kuasa Tuhan. Supaya the place of debate, the place of discourse, tempat perbedaan dan perdebatan hari ini berubah menjadi place of fellowship, tempat persekutuan. Hari ini mungkin dalam pekerjaan Anda ada konflik. Dalam rumah tangga Anda ada konflik. Dalam hati Anda ada konflik. Dalam kesehatan Anda ada konflik. Antara iman dan kenyataan ada konflik. Tapi saya berdoa Anda ngalami Tuhan pribadi. Anda ngalami hadiratnya. Come into the temple. Masuk ke dalam bait Allah, masuk dalam hadiratnya, alami kesaksian pribadi, alami mujizat Tuhan. Maka semua perdebatan akan menjadi sia-sia, tapi dia berubah hari itu menjadi the place of fellowship. Mari kita datang, siapkan hati kita di hadapan Tuhan, siapkan roti dan anggur perjamuan Anda. Hari ini mari yuk kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda dan saya. Saya tidak tahu apa. Saya juga tidak mengerti apa yang sementara Anda hadapi. Saya mungkin juga terbatas dan tidak bisa menjawab semua persoalan Anda. Ya, sebab manusia terbatas. Tapi ada satu hal yang pasti. Alami Tuhan pribadi hari ini. Hari ini adalah hari di mana Anda berjumpa dengan Tuhan kembali. Anda mau menangis, menangislah. Anda mau tertawa, Anda tersenyumlah dengan sukacita dari Tuhan. Tapi Anda mengalami Tuhan pribadi. Anda mengalami rise up and walk-nya Anda. Saya hanya bisa bantu, kami hanya bisa bantu hari ini. Menguatkan, menghiburkan, hanya membantu Anda to rise up. Tapi pada akhirnya Andalah yang harus walk. Tapi kalau Anda mau hari ini Anda berdiri di hadapan Tuhan, you rise up in the presence of God. Anda berdiri di hadirat Tuhan. Saya berdoa kuasa yang sama menguatkan bukan kaki dan mata kaki Anda, tapi hati Anda, hidup Anda, rohani Anda, iman Anda dikuatkan. Dan Anda mulai melompat dan memuji Tuhan. Tetap berkata Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan mulia, Tuhan perkasa. Alamilah momen rise up and walk-nya Anda. Alamilah momen arise and shine-nya Anda. Alamilah momen di mana Tuhan berkata diam dan tenanglah Anda. Alami itu. Di dalam Anda kuat, di luar Anda kuat. Syadabata kayarabashanda. Dan kalau mujizat terjadi, the place of discourse, tempat perdebatan, become the place of worship, the place of fellowship, tempat untuk menyembah Tuhan, tempat untuk fellowship satu sama lain. Shana yana 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 yana. Hari ini berapa lama Anda dengar firman Tuhan? Stand up, stand up, stand up, stand up. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri kembali lagi. Haleluya.